karena selanjutnya Bapak Ibu yang akan lulus dengan Ibu Lia mengikuti pendidikan guru penggerak atau CGP, dan kami sudah berada pada modul 1.4. Masih ada 2 modul lagi akan dilanjutkan pada mulai Maret sampai Juni. Jadi setiap satu modul maka ada satu aksi nyata yang harus kami buat. Nah, pada kesempatan ini yang ada di slide, mengapa ini yang langsung diangkat? Bukan karena kebetulan hari ini ada MGMP, tetapi yang menunjuk kepada siswa ini memang di modul 1.4. Kalau di modul 1.2, 1.1, 1.1, 2 dan 3 itu merujuk kepada guru itu sendiri atau calon guru penggerak itu sendiri. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua visi guru penggerak, kemudian yang ketiga nilai dan peran guru penggerak, yaitu jadi sekarang ada di modul 1.4 yakni budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Ini yang sudah disadur oleh pengembang yang ada di depan, namanya mungkin next. Nah, pertanyaan yang dimunculkan, apakah kita setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, pada dasarnya inilah yang sering kita lakukan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas nanti tadi, tapi itu sudah sebentar kita akan sampai pada slide itu, di mana kita memiliki 5 peran yang selama ini kita lakukan sebagai guru, yang harusnya hanya satu lakon yang harus kita lakukan, yakni sebentar. Kita akan sampai di slide itu. Next. Nah, topiknya pada eksplorasi konsep ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sedianya slide ini sebenarnya berjumlah 52 slide yang ditayangkan selama 3 jam untuk kami Zoom dengan instruktur. Tetapi ini sudah dipangkas dan tidak mungkin kita sampai 3 jam di sini. Hanya 35 slide, itu pun kita akan percepat. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Kalau yang keyakinan kelas ini yang biasa kita kenal dengan tata tertib, tapi ini diperhalus lagi, keyakinan kelas. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu kan ada 4. Selalu ingin diterima, disayangi, dihargai, dicintai. Itulah kebutuhan dasarnya kita. Kita tidak pernah mau menerima penolakan, apalagi ditolak. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol. Sebentar ada slide-nya. Kemudian ada restitusi segitiga restitusi. Ini saya sudah buat videonya, sudah saya kirimkan di LMS. Sebentar saya akan tayangkan. Next. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, ini perubahan paradigma. Ada sebuah kasusnya ini ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, inilah gambaran yang selama ini kita lakukan. Siswa kita bujuk, kita ancam supaya dia mau mengikuti sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, kalau jagung ditanam ya kita jangan berharap dia jadi nangka. Dia akan tetap jadi jagung. Tapi bagaimana kita sebagai seorang petani memelihara jagung itu, walaupun bibitnya itu agak-agak kurang bagus, tapi kalau dia dipelihara, andaikan orang ya, walaupun agak-agak sudah berumur, tapi kalau dikasih skincare pasti akan glowing. Artinya dipelihara, umurnya 40 terasa 17 tahun, ya kan terpemeliharaan. Next. Perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya mana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena beda pandangan memang. Kalau dalam kita kuliah dulu,
mata kuliah filsafat ilmu kalau tidak salah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang seharusnya kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Cari tahu dulu kenapa dia terlambat datang pada hari itu, kenapa dia terlambat masuk di kelas pada saat itu. Pasti ada alasannya. Kita tidak langsung memberikan sebuah hukuman. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalaupun kita berpikir, oh dengar muka itu karena sudah nih kasih sanksi, suruh keliling lapangan 300 kali. Itu dalam teori ini itu hanya ilusi bahwa kita ini sudah didengarkan. Padahal itu hanya sebuah motivasi ekstrinsik. Karena dia takut dihukum, makanya dia lakukan itu. Bukan motivasi intrinsik dari dalam dirinya bahwa saya harus melakukan sesuatu karena saya menghargai diri saya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak jarang kita melakukan hal ini, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Masa dia terus mau kuurus? Pasti banyak sesuatu lain yang harus kuurus. Masa dia terus itu? Dia terus setiap minggu masuk. Dia lagi. Nah pertanyaannya, sampai kapan kita akan mengurusi anak itu? Saya kira itu akan kembali kepada modul awal bahwa kenapa kita mau jadi guru? Karena memang itu sudah pilihan kita untuk membuat anak-anak ini mengetahui apa kodrat alamnya, kemudian kita tuntun dia, kemudian kita menjadi pamong untuk dia, menuntun dia untuk menemukan apa yang ada dalam dirinya, bukan untuk menuntun dia untuk membuat dia seperti yang kita mau. Kemudian yang keenam, model berpikir menang kalah. Kita akan merasa bila menang mau kak. Nah dengar kak, seandainya tidak kuancam begitu, tidak akan berubah. Padahal yang seharusnya adalah model berpikir menang-menang. Dia puas, kita juga puas. Karena itu ada motivasi intrinsik. Next. Nah ini ada disiplin positif, teori kontrol yang disadur oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di situ ada tidak ada pointer. Semua perilaku bertujuan, ada teori motivasi, kemudian untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi ekstrinsik. Hanya berdasarkan karena kita mau menghindari, bukan dari dalam. Tapi kalau yang untuk menghargai diri sendiri, maka itu adalah motivasi intrinsik. Oh saya harus tepat waktu datang di sekolah, karena kita menghargai diri kita. Jadi itulah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mereka menghargai dirinya. Sebentar ada penyampaian lebih jauh tentang ini. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kita ini guru, selama ini termasuk saya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan harusnya itu kita sebagai manajer. Manakah di situ kita sebagai penghukum? Kalau dia terlambat, kemudian kita suruh berkeliling lapangan 20 kali, maka itu hukuman. Tapi kalau kita suruh dia keliling lapangan 2 kali, dan pada saat itu adalah memang pembelajaran olahraga, itu bukan hukuman tetapi konsekuensi. Kalau kita suruh menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat, itu hukuman. Sebentar juga akan diperlihatkan tabelnya mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah selanjutnya, mana itu pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah biasanya kita begini. Kasihan nih. Ada Tommy, kasihan anakku bawa ke kelas. Ribut, Tommy kok juga di situ, tidak mau kasihani kayak itu nah. Itu adalah kita pembuat rasa bersalah. Capek kayak ini nah saya juga biasa begitu. Jam terakhir Tommy lapar kak juga kasihan. Begitu kalau lagi ribut, itu adalah pembuat rasa bersalah. Apakah itu bagus? Sebentar kita akan lihat. Nah, kemudian sebagai teman, kita juga kalau terlalu akrab dengan siswa sebagai teman, akhirnya juga tidak ada jarak. Ya itu juga rupanya tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Kalau pemantau di sini misalnya saya mengajar bahasa Inggris, tapi karena hari ini saya sakit misalnya, saya berikan teman yang sefrekuensi
bahasa Inggris juga tolong lihat kan Kak, anu di kelasku dipantau, jangan sampai dibilang ribut tidak hadir kali ini. Ternyata kalau kita memantau ini kan kita tidak bisa mengeksekusi. Pemantau di situ dia akan laporkan dulu kepada guru yang memegang pembelajarannya itu. Lapor saja itu sama kita, nah. Kalau kau dibilang ribut, lapor nanti sama Bu Elis. Saya ini disuruh memantau di sini. Itu ternyata juga tidak bagus. Nah, kalau kita sebagai manajer, maka di sini kita manage siswa. Ini yang harusnya Perman itu manajer. Memimpin ini siswa ini untuk tahu diri berdasarkan apa yang harusnya muncul dari dirinya. Mungkin sebentar nanti ditambahkan sama fasilitator, karena saya di sini masih CGP dan terima juga materi ini dari fasilitator, dari instruktur. Kalau yang ini, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia sampai ini teori motivasi, 5 posisi kontrol, disiplin. Karena ini ya mau sekali dalam hidup bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini yang kita inginkan. Pada dasarnya ini kebutuhan dasarnya manusia. Kalau umpamanya kita bilang jangan menggunakan HP, itu merusak kebebasannya. Dia mau bebas makanya dia gunakan sembunyi-sembunyi. Karena ini kebutuhan dasar ini tidak boleh diganggu gugat. Next. Nah, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini disiplin. Next, kita akan lihat gambaran lebih lanjut. Mungkin sambung nih. Saya dulu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya kira ini bisa kita baca. Kemudian apa hubungannya dengan profil pelajar Pancasila? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nih yang mau dicapai sampai itu budaya positif itu betul-betul harus diperkuat. Nah, ini nih integrasinya ke sana. Next, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak mengerjakan tugas, masih berdiri karena nanti Bu Ima. Maka motivasinya adalah eksternal. Dia menghindari hukuman dari Bu Ima. Nah, motivasi eksternal lainnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kita akan sampai ini pada pembahasan yang kontroversial, bahwa memberikan hadiah itu adalah sebuah hukuman. Nanti untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu adalah motivasi internal. Tapi kalau dia karena menghindari hukuman dan menginginkan reward atau hadiah, itu motivasi eksternal, bukan kita akan sampai pada tujuannya. Next. Ini Kajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini yang harus kita tanamkan sama anak-anak. Dan jangan sampai dibilang duduk di kursi ke, namanya juga merdeka belajar Bu. Bukan konsepnya seperti itu. Ini yang akan kita sampaikan, bahwa merdeka itu bukan berarti ikhlas untuk lepas, terserah, tapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini bahwa penghargaan berlaku sama dalam tanda kutip dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.
dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini dampaknya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Mungkin ada yang kita mau diskusikan, betulkah ini? Penghargaan itu pemberian, dihukum itu adalah dihukum oleh penghargaan. Mungkin anak-anak kita di rumah kita sampaikan begini, kalau ranking 1 pernah belikan motor, berarti motivasinya itu nanti akan ekstrinsik, bukan karena dia mau untuk betul-betul pintar, tapi karena motor. Ya. Jadi ini maknanya karena ternyata memberikan sugesti-sugesti seperti itu kepada anak-anak, termasuk saya kepada kemana-mana, pikir satu bulan tidak, ganti HP-mu. Apa yang namanya sebenarnya, dan itu jangka pendek di efeknya. Kalau tidak orang dikasih, tidak nih. Saya kira ini kita bisa pahami, saya juga baru belajar. Next, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kembali dulu guys. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Berbeda lagi kalau dibilang lomba. Kalau perlombaan kan memang ada aturannya. Tapi kalau sudah dibilang memang nih, artinya jangki dulu bilang akan kukasih ki. Apakah itu kita memberikan secara diam-diam? Bisa di. Tapi kalau dari awal kita sudah bilang memang aku berikan ki motor, kalau lulus di kuliah aku mau, ya akan lain-lain. Next. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini kalau kita memberikan penghargaan, tidak perlu dipublis bagaimana sekali, tapi kok lebih efektif ternyata kalau kita langsung ke ruangan pergi sebentar nanti apa ini pasti itu dalam katanya teorinya itu dalam 3 detik orang langsung berpikir apa salahku. Next, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh sebuah pengakuannya. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi lebih efektif dibanding kita menulis dilarang buang sampah. Lebih efektif kalau begini. Next. Ini perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, ternyata itu hukuman. Nah, kita bisa baca. Kemudian yang konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kalau hukuman, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Di sini kan kita lakukan. Tidak pakai sepatu kasihan. Apa sih perbedaannya? Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Selanjutnya paksaan, konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, atau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kita kalau sudah ada yang bermasalah siswa dibawa ke ruang guru, memang tuh
dikeroyok. Sama namamu? Oh memang. Itu kebiasaan kita termasuk saya. Nah itu. Ternyata itu hukuman. Ternyata sakit hati betul tawa orang. Sakit hati itu anak. Ada restitusinya. Ada video nanti akan saya tampilkan. Nah apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Saya akan memperlihatkan ini restitusi yang jalurnya. Ini kan sudah dijelaskan tadi. Cuma ini yang saya upload di LMS. Kemudian angka restitusi, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan ya, stop dulu ya. Memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Itu kalau kita mau solve problem, memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa, ini nih jalurnya yang ada segitiga restitusi. Lanjut dulu video supaya lebih paham. Jadi seperti inilah tugas-tugas yang diupload. Jadi ini saya ambil, dia lompat pagar, kemudian kasus 2 membuang sampah. Setelah itu disinilah saya lakukan restitusi. Sebenarnya ini ada suaranya. Gimana caranya bersuara ini? Kita pelajari modul 1, 2, 3 yang disampaikan tadi Bu Nur Rahman itu tidak mau menjadi profesi lain. Motivasi dari guru. Jadi kalau memang seumur hidup kalian cita-cita seumur hidup menjadi guru, masuk ITGP supaya lebih kuat itu motivasi tak. Tidak main-main kayak ini. Kemudian kalau dikatakan apakah sulit di ITGP, enggak aja. Tergantung kita. Mau dipersulit atau permudah. Jadi ini saya kira demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Inilah yang bergentayangan di pikiran kami selama modul 1.4 yang cukup menguras energi karena harus ada video restitusi. Dan saya kira demikian. Inilah gambarannya dan menunjukkan bahwa tidak sulit untuk berada di CGP. Tidak.